إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sebuah perkara penting dan kewajiban paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu akidah. Akidah merupakan sebuah keyakinan yang menentukan kesempurnaan amal ibadah. Sesungguhnya sempurna dan tidaknya suatu amal, diterima dan tidaknya suatu amal itu bergantung kepada akidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat pun dapat diraih oleh orang yang berpegang teguh kepada akidah yang benar dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akidah yang benar adalah pondasi bagi bangunan Islam serta menjadi syarat dari sahnya amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala lainnya dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amal-amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Firman Allah Subhanahu wa taala lainnya dalam surat Az-Zumar ayat 2 sampai 3, "Fa'budillaha mukhlishan lahud-din, ala lillahi dinul khalis." Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa segala amal ibadah akan diterima jika terbebas dari kesyirikan. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa segala amal ibadah tidak akan diterima jika tidak terbebas dari kesyirikan. Oleh karena itu, tujuan dan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dalam dakwahnya adalah pelurusan akidah. Dan hal pertama yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam kepada tiap umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyunuhkan an ya'budullah, menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut itu. Dan setiap Rasul alaihi wassalatu wassalam selalu menyampaikan dalam dakwahnya dalam surat Al-A'raf ayat 59, "Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu,
tiada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Kalimat tersebut disampaikan oleh seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyeru kepada manusia selama dan berurusan akidah selama 13 tahun di kota Mekah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu, tauhid dan pelurusan akidah merupakan landasan bagi bangunan Islam. Para dai, para guru, orang tua dan setiap kita hendaklah mengikuti jejak para Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah, sehingga mereka memulai dakwah dengan tauhid. Setelah itu mereka menyuruh kepada perkara-perkara agama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akidah bersifat tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, dengan sumber-sumber yang terbatas dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Allah setelah dirinya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, maksudnya Quran dan As-Sunnah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Firman Allah Subhanahu wa taala lainnya dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan dia akan celaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh akidah yang salih merupakan sumber keselamatan untuk setiap manusia, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permohonan dan doa seorang muslim setiap hari untuk diberikan petunjuk ke jalan yang lurus harus direalisasikan, harus diwujudkan dengan menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih berdasarkan pemahaman para sahabat, dan mengamalkannya sesuai dengan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Maka mari dalam kesempatan Jumat yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam dan kesemangatan diri untuk selalu berdoa kepadanya, sehingga kita bisa istiqomah untuk mempelajari, meyakini dan mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akidah dan keyakinan yang benar, sehingga ini semua akan membuka pintu terlimpahkannya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga, masyarakat, untuk negeri Indonesia kita tercinta ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wati wa yaqadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.